Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 SMP Budi Utomo Surakarta. Hari ini kita akan membahas soal-soal penilaian akhir semester Gasal pada tahun yang lalu. Tujuannya apa? Supaya anak-anakku semuanya memiliki gambaran tentang soal-soal PAS semester 1 atau semester Gasal yang akan dilaksanakan minggu depan. Nah, ini kemarin sudah kalian kerjakan dan sekarang kita cocokkan ya, atau kita bahas bersama-sama. Kita mulai dari soal pertama. Nomor 1, soalnya adalah di satu wilayah ada yang kelebihan atau surplus sumber daya seperti produksi, pertanian, dan bahan galian, dan di daerah lain ada yang kekurangan atau minus jenis sumber daya tersebut. Adanya dua wilayah yang surplus dan minus sumber daya tersebut sangat memperkuat terjadinya interaksi dalam arti saling melengkapi kebutuhan, di mana masing-masing wilayah berperan sebagai produsen dan konsumen. Berdasarkan hal tersebut, kondisi yang mendukung terjadinya interaksi keuangan adalah, ya kira-kira apa? Ketika dua negara atau dua wilayah saling melengkapi, itu artinya jawabannya adalah B, complementarity atau saling melengkapi. Gitu, jawabannya B ya, poinnya 2. Kemudian nomor 2. Salah satu dampak Pulau Jawa menjadi pusat pemerintahan adalah, dampaknya apa? Jawabannya adalah A, padat penduduknya dibanding pulau lainnya. Karena pusat pemerintahannya ada di Pulau Jawa, yaitu di Jakarta, sehingga mobilitas sosial itu memusat ke daerah Jawa, sehingga menyebabkan penduduknya menjadi padat dibandingkan dengan pulau yang lain. Seperti itu. Kemudian nomor 3, gambaran permukaan muka bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala adalah pengertian dari, ya jawabannya adalah peta. Ini adalah pengertian dari peta. Kemudian nomor selanjutnya. Sudah saya klik. Oke, kita ulangi. Daerah datar yang memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut disebut daerah datar, ya. Ketinggiannya kurang dari 200 meter di atas permukaan laut, ngitungnya dari permukaan laut. Kira-kira jawabannya apa? Nah, ini bisa kalian pelajari di bab 1 ya, tentang luas dan letak Indonesia. Jawabannya adalah dataran rendah karena ketinggiannya adalah kurang dari 200 meter. Berikutnya, melindungi pantai dari abrasi air laut merupakan salah satu fungsi hutan mangrove secara melindungi pantai dari abrasi laut. Nah, abrasi laut itu erosi yang terjadi di laut. Secara apa? Jawabannya adalah secara ekologis atau lingkungan ekologis. Kemudian soal selanjutnya. Iklim yang terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas disebut iklim tropis. Ya, Indonesia termasuk negara dengan iklim tropis karena dilewati oleh garis khatulistiwa atau garis 0 derajat. Berikutnya, angin muson yang bergerak dari Samudra Pasifik menuju ke Indonesia menyebabkan di Indonesia mengalami musim angin muson. Ini kaitannya yang bergerak dari Samudra Pasifik menuju Indonesia. Kata kuncinya di sini. Angin muson yang bergerak dari Samudra Pasifik menuju ke Indonesia menyebabkan Indonesia mengalami musim hujan. Jadi di sini kalian
diharapkan bisa membedakan antara angin muson barat dan muson timur. Nah, ini dipelajari ya. Ada di letak atau pengaruh dari letak geografis Indonesia. Kemudian selanjutnya, gambar binatang di bawah ini merupakan fauna endemis di Indonesia. Fauna endemis ini fauna asli yang ada di Indonesia. Ini adalah gambar apa? Komodo. Merupakan fauna endemis Indonesia bagian tengah. Ini termasuk ke peralihan ya. Kemudian berikutnya, rumah adat Papua ditunjukkan pada gambar Papua yang mana? Ya, yang ini. Mana? Jawabannya mana? Yang B, betul, yang ini ya. Terbuat dari jerami atau disebut dengan rumah Hanoi. Selanjutnya, di bawah ini yang tidak termasuk faktor-faktor berlangsungnya proses interaksi. Tidak termasuk faktor-faktor berlangsungnya proses interaksi adalah, ya sudah pasti ya, sudah jelas ya, yang termasuk adalah imitasi, sugesti, simpati. Dan yang lain berarti ini asimilasi bukan termasuk faktor-faktor berlangsungnya proses interaksi sosial. Berikutnya, suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama adalah pengertian suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan. Pengertian dari kerjasama. Berikutnya, proses interaksi sosial akan terjadi apabila memiliki syarat kontak dan ini syarat dari interaksi, yaitu kontak dan komunikasi. Mudah ya. Kemudian, pertandingan bola voli antar sekolah merupakan contoh bentuk apa? Pertandingan bola voli antar sekolah. Artinya, persaingan atau kompetisi. Berikutnya, pada gambar di bawah merupakan salah satu tingkatan norma yang berlaku di dalam masyarakat, yaitu ini adalah membuang sampah di sungai. Nah, ini kan berarti tidak sesuai dengan nilai dan norma. Nah, urutannya tingkatan normanya yang berlaku di masyarakat yaitu cara atau usage. Ini untuk peringatannya masih ringan ya, sanksinya masih ringan, belum dipidana. Hanya teguran secara lisan. Berikutnya, keluarga berperan dalam membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan harapan orang tua dan masyarakat. Hal ini merupakan fungsi lembaga keluarga, yaitu membentuk kepribadian anak, yaitu jawabannya adalah sosialisasi. Ya. Kemudian fungsi pemberian status pada lembaga keluarga yaitu jadi apakah fungsi pemberian status pada lembaga keluarga? Fungsinya mendapatkan status dan kedudukan baru di masyarakat, yaitu sebagai suami istri. Sebagai suami istri. Fungsi pemberian status contohnya di sini. Adanya status dalam keluarga yaitu sebagai suami, istri, anak, atau orang tua, seperti itu. Berikutnya, di bawah ini yang bukan termasuk fungsi lembaga agama, yaitu memberi identitas bagi masyarakat. Jadi bukan fungsi dari lembaga agama.
Berikutnya, sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan adalah pengertian dari lembaga. Ini kunci saya yang salah ya. Ini seharusnya jawabannya adalah lembaga agama. Oh ya. Berarti ini harus Oke, kita perbaiki. Di sini ada kesalahan saya dalam seperti ini. Jadi yang benar adalah lembaga agama. Sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan adalah pengertian dari lembaga agama. Berikutnya, salah satu tujuan dari lembaga ekonomi adalah tujuan lembaga ekonomi memberi pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Mana ini? Salah satu tujuan dari lembaga ekonomi. Seharusnya jawabannya yang A. Ternyata kuncinya kenapa salah lagi? Baik, kita perbaiki. Jadi untuk anak-anakku yang kemarin ada beberapa yang memberikan pertanyaan kepada Ustazah, ini jawabannya apa yang benar? Ya, mungkin seperti ini, kemarin ada kesalahan teknis, Ustazah memberikan kuncinya salah, lah nanti akan Ustazah jadikan bonus, jadi nanti nilainya ditambah ini ya, dari 2 soal tadi ditambahkan poin. Begitu, ya, jangan khawatir. Oke, jadi kita ulangi. Salah satu tujuan dari lembaga ekonomi adalah mengatur bidang-bidang ekonomi dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Seperti itu, ya. Kalau yang tadi jawaban pertama memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial, itu adalah tujuan dari lembaga sosial. Makanya tadi salah ya. Lanjut, memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. Hal ini merupakan fungsi bahan pangan, berarti lembaga ekonomi, betul. Di bawah ini yang bukan termasuk fungsi manifest lembaga pendidikan. Apa? Mengurangi pengendalian orang tua. Fungsi manifest adalah fungsi yang tidak terlihat atau yang tidak tampak atau jangka panjang. Kalau fungsi laten adalah fungsi yang jangka pendek, fungsi yang tampak atau tersurat, begitu ya. Kalau fungsi manifest itu fungsi yang tidak terlihat secara jangka pendek, tapi terlihatnya jangka panjang. Maka fungsi manifest dari lembaga pendidikan adalah mengurangi pengendalian orang tua, ya, karena dengan adanya lembaga pendidikan, orang tua jadi mudah dalam mendidik anak, membantu orang tua dalam mendidik anak, sehingga mengurangi pengendalian orang tua. Jadi karena waktu pagi sampai siang itu kan anak di sekolah, jadi mengurangi tugas dari orang tua, gitu. Berikutnya, pendidikan yang terjadi di keluarga merupakan pendidikan apa? Di keluarga merupakan pendidikan informal. Iya, keluarga memang termasuk dalam pendidikan informal. Berikutnya, memelihara ketertiban di dalam negeri dan mengusahakan kesejahteraan umum merupakan fungsi dari lembaga politik. Betul. Berikutnya, lembaga politik yang berkembang di Indonesia adalah mana ini? Lembaga politik. Oh, ternyata belum ada jawabannya. Ini atau kemarin itu linknya Ustazah mungkin ada kesalahan teknis. Nah, jawabannya adalah
lembaga politik yang berkembang di Indonesia adalah yang mana yang betul? MPR, DPR, dan DPRD. Jawabannya A. Kita buat kuncinya. Ternyata ini belum diberikan kunci. Baik. Berikutnya, musim hujan dan musim kemarau di Indonesia karena pengaruh dari iklim, musim atau angin muson. Gitu, betul A. Berikutnya, Indonesia berada di wilayah tropis yang memiliki ciri berikut ini, yaitu tropis, sering terjadi badai tropis. Jawabannya sering terjadi badai tropis. Gambar di bawah ini adalah pakaian adat Kinawo yang berasal dari mana? Sulawesi Tenggara, pakaian adat Kinawo. Nah, nanti kalian pelajari tentang pakaian adat ya di buku paket. Kemudian di sini angka 4 pada peta di bawah ini adalah daerah penghasil bahan tambang. Angka 4 ini daerah Sulawesi. Penghasil apa di Sulawesi? Yaitu aspal. Berikutnya, Elmira sangat mengidolakan grup band yang berasal dari Korea, yaitu Blackpink, sehingga segala tingkah laku idolanya akan dilakukan. Proses ini disebut dengan apa? Mengidolakan grup band. Kemudian, segala tingkah laku idolanya akan dilakukan. Jawabannya adalah B, identifikasi. Ya betul, karena segala tingkah laku idolanya akan dilakukan. Kalau imitasi, ini hanya sebagian perilaku yang diikuti, misalnya hanya gaya rambut atau cara berbicara seperti itu ya, bedanya di situ. Maka yang tepat adalah identifikasi. Berikutnya, pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang dinamakan sugesti. Contohnya, seorang dokter menyarankan minum obatnya satu hari 3 kali supaya kamu cepat sembuh, seperti itu. Kemudian syarat terjadinya interaksi sosial akan terjadi jika ada kontak dan komunikasi. Walah, ini sepertinya memang Google Form saya yang bermasalah ya. Jawabannya kontak dan komunikasi. Berikutnya, keluarga saling kontrol karena memiliki tanggung jawab dalam menjaga nama baik keluarga. Merupakan fungsi apa? Pengawasan sosial. Ya, saling jaga nama baik. Kemudian, lembaga yang bertujuan mengatur bidang-bidang ekonomi dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera dan terpenuhi kebutuhan masyarakat adalah lembaga ekonomi. Betul. Berikutnya, memajukan kesejahteraan anggotanya merupakan tujuan dari koperasi. Betul, ini asas dari koperasi. Kemudian lembah yang dalam dan sempit dengan lereng curam disebut dengan canyon. Jawabannya canyon. Tanah yang terbuat dari bahan-bahan organik disebut tanah gambut. Ini adalah tanah yang terbuat dari bahan-bahan organik seperti misalnya sisa batang pohon, daun, seperti itu. Kemudian letak berdasarkan garis lintang dan garis bujur dinamakan letak astronomis. Indonesia memiliki potensi sumber energi dan mineral. Hal ini merupakan keuntungan dari
memiliki potensi sumber energi dan mineral. Keuntungan dari, ya betul, letak geologis ini kaitannya dengan bebatuan, lapisan bebatuan yang ada di Indonesia. Kemudian berikutnya Matoa dan flora endemik Indonesia. Yang Matoa adalah flora endemik Indonesia yang terdapat di daerah, ya aslinya adalah Papua. Perusahaan minyak Qatar mengadakan joint venture dengan perusahaan minyak Indonesia. Hal ini merupakan bentuk dari, ya, kerjasama. Penyelesaian konflik antara kelompok sosial masyarakat melalui proses yang difasilitasi dan dipandu oleh pihak pemerintah merupakan akomodasi baru dalam bentuk apa? Mediasi, difasilitasi oleh dan dipandu oleh pihak pemerintah, maka ini disebut dengan mediasi karena ada mediatornya. Ketika bencana banjir bandang yang melanda kota Masamba, Makassar beberapa bulan yang lalu menimbulkan keprihatinan dari berbagai pihak. Banyak masyarakat yang membantu para korban banjir. Proses ini disebut empati. Empati ini ketika kita merasa iba, kemudian kita wujudkan dengan perilaku membantu para korban. Ini disebut empati. Kalau simpati itu hanya kita merasa iba saja, tapi tidak ada aksi nyata, itu simpati. Keluarga merupakan tempat pertama untuk mendapatkan kasih sayang bagi seorang anak. Merupakan fungsi keluarga yaitu apa? Kasih sayang, yaitu afeksi. Kalau proteksi itu fungsi perlindungan. Pendidikan informal adalah pendidikan yang terjadi di apa tadi? Keluarga. Oke, sudah. Nah, itu soal-soal PAS tahun lalu ya. Semoga kalian jadi punya gambaran. Soalnya adalah sekitar itu bab 1 dan bab 2, yaitu letak dan luas Indonesia. Tempat, letak dan luas Indonesia. Kalian nanti mempelajari tentang ini interaksi sosial, interaksi keruangan ya, dan kemudian tentang letak astronomis, biologis dan geografis Indonesia. Kemudian ada flora dan fauna, iklim, angin muson. Jadi kalian pelajari, dan juga lembaga sosial. Pembentukan lembaga sosial seperti itu nggih. Interaksi sosial itu bagaimana, apa saja faktor-faktornya dan lain-lain. Kemudian syaratnya apa saja. Nah, itu yang kalian pelajari. Kemarin Ustazah sudah memberikan kisi-kisi. Jadi amal sholih, kisi-kisinya itu dari tiap-tiap poin itu kalian pelajari. Itu nanti yang akan keluar di soal-soal PAS. Gitu nggih. Amal sholih dibuat rangkuman supaya kalian ingat dan kalian bisa mengerjakan PAS dengan mudah dan nilai yang bagus. Semuanya sudah Ustazah jelaskan seperti itu. Jadi insya Allah tidak ada kesulitan ya. Saya husnudon nanti insya Allah nilainya bagus-bagus ya. Ya, begitu yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga Allah paring manfaat dan barokah. Sekali lagi, kisi-kisi dipelajari dan semoga nanti minggu depan kalian bisa mengerjakan dengan mudah, benar, dan mendapatkan nilai yang baik. Gitu. Sekian dari Ustazah. Apabila banyak kata yang kurang berkenan, Ustazah mohon maaf. Akhiru qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.